A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Jumpa kembali dengan channel Otri, Oten Ongo Official. Dan akhirnya sahabat, Pendeta Mel Atok menanggapi lagi videonya Kodonditan. Jadi kemarin itu dia ditantang oleh Kodonditan untuk melaporkan dirinya. Tapi di sini Pendeta Mel Atok tidak mau melaporkan Kodonditan. Karena orang yang suka lapor itu banci. Saya mainannya bukan lapor-lapor. Banyak orang suruh lapor, orang saya aduh kurang tertarik, banyak yang mau saya kerjakan. Banci itu lapor-lapor. Ini jadi lucu ya kalau pernyataan seperti ini. Ini takut atau apa? Karena banyak sekali orang yang melapor. Di Kristen pun banyak juga yang melaporkan orang lain, ya. Apakah itu penistaan agama ataupun kasus-kasus yang lain. Kalau memang salah perbuatan orang itu terhadap kita, terhadap keluarga kita, terhadap ajaran kita, ya laporkan. Jangan bilang banci. Tapi kalau nggak berani melaporkan, ya berarti tidak ada salah, itu saja. Karena kan nanti masalah lapor-melapor itu, yang akan dilihat adalah siapa yang salah, siapa yang benar. Dan dia tidak mau melapor, ketakutan mungkin, ketakutan nanti ketahuan ongoknya itu. Ketahuan ongoknya, ketahuan bobroknya ajaran dia, dan ketahuan kebenaran Kodonditan. Mungkin itu tuh ditutupilah dengan kata-kata yang suka melapor itu adalah banci. Ongok, ongok. Ditambah lagi nanti ketika dia melapor tentunya Kodonditan akan membalas. Tolong buktikan pernyataan Anda yang menuduh saya, yang mengatakan saya adalah iblis dan setan. Ini kan perkara sulit, sahabat. Nah, kalau sudah dalam perkara di pengadilan itu, maka kan kita akan berdebat, saling adu argumen, saling adu data, tidak asumsi, sahabat. Nah, kalau sudah berdebat, saya mengutip perkataan Pendeta Yakob. Katanya, setiap kali berdebat, pendeta-pendeta itu dengan orang Islam, apologet Islam, mereka tidak pernah menang, selalu kalah, dan selalu ngotot. Ada ya dalam video kita sebelumnya tentang perkataan dari Pendeta Yakob sendiri mengakui setiap kali debat Oten, pendeta-pendeta Oten tidak pernah menang, selalu kalah dan selalu ngotot. Dan ini sudah disadari oleh Pendeta Mel Atok ini, makanya dia tidak mau melapor. Udah jelas kalah kok katanya. Tapi dikatakanlah melapor itu banci. Kan betul-betul kopla itu sahabat. Di video dia yang kedua ini, dia menanggapi video Kodonditan, itu sudah berbeda sahabat ya. Perkataan dia yang kemarin dengan yang sekarang. Kemarin dia katakan Kodonditan itu setan karena mengubah-ubah ayat di dalam Alkitab. Sekarang udah berubah, bukan ayatnya ternyata yang diubah, tapi adalah tafsirnya sahabat. Berikut videonya. Poinnya satu, yang merubah-rubah firman Tuhan adalah setan. Iya. Terus yang dialamatkan ke Kodonditan. Itu dianggapnya satu. saya. Iya. Oke, pertama dia bilang Kodon itu iblis. Coba dia suruh buktikan Kodon iblis. Bisa nggak dia buktikan? Kita tunggu ya. Buktikan ucapanmu. Berapa lama saya kasih waktu buat membuktikan ini? Nah, ini sekarang waktunya. Kenapa kau tahu-tahu saya omong begitu? Karena saya sedang menanggapi satu video yang ditafsirkan oleh Donditan, di mana mereka bahas kitab suci di situ, dan tafsirnya salah. Ada berubah saja keterangannya kan? Kenapa saya katakan kamu itu iblis kemarin? Kenapa saya katakan kamu itu setan kemarin? Karena kamu itu menafsirkan ayat Alkitab tapi salah deh. Ini yang dipermasalahkan tafsir Alkitab atau ayat Alkitab. Karena bahasanya kemarin itu adalah Donditan itu setan karena mengubah-ubah ayat Alkitab. Loh, kok tiba-tiba sekarang karena mengubah-ubah tafsir Alkitab? Ini kan jadi lucu, sahabat. Nah, makanya dia tidak mau melaporkan ini. Keterangan itu berbeda-beda, berubah-ubah, sahabat. Satu lagi saya mau tanya nih ya, emang di Kristen itu ada Bible-nya itu tafsir? Ya kalau ada cobalah sebutkan, kayak di Islam kan ada ya, Al-Quran itu ada tafsirnya. Misalnya ada tafsir Al-Azhar, ada pengarangnya, ada tafsir Ibnu Katsir, ada tafsir Jalalain, dan tafsir-tafsir yang lain. Memang ada ilmu tafsir di dalam Islam. Nah di Oten ada enggak? Coba tafsir siapa? Sebutkan namanya. Dan tafsir-tafsir di Islam itu Al-Azhar, Jalalain, Ibnu Katsir, itu rata-rata narasinya maknanya sama, sahabat. Nah kalau Oten, coba mana tafsir Anda?
Jangankan tafsir, kitab Anda saja ada satu dengan yang lain, itu sudah berbeda. Satu bilang usianya 24 tahun, 22 tahun. Satu lagi bilang 42 tahun. Gimana mau nafsirinnya itu? Kan jadi ongok. Tapi kita buka lah ya, kita lihat yang mana yang dia maksud ya, video kododitan yang merubah-rubah tafsir itu. Video berikut. Sekarang bacain aja ya. Dari ayat 21 nih, sampai 23 nih. Apa katanya? Bukan setiap orang yang berseru padaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang yang akan berseru padaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, nyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Sekarang umat mana yang nyebut Yesus sebagai Tuhan? Kristen. Kristen. Umat mana yang bernubuat dalam nama Yesus? Kristen. Umat mana yang membuat mujizat dalam nama Yesus? Kristen. Umat mana yang mengusir setan dalam nama Yesus? Kristen. Kata Yesus apa? Nyala. Nyala. Nah lo, gimana dong? Dia aja nggak mau istilahnya. Ya, jadi itu video yang kemudian membuat saya menyebut Donditan dipakai setan. Hah? Apa? Video ini yang kemudian membuat pendeta Mel Atok ini marah dan menyebut kodonditan itu setan. Nih coba ada yang waras ya. Kristen, mari sini kumpul ya. Yang masih waras tapi jangan yang oten. Oten nggak akan ngerti. Yang Kristen coba ngumpul. Dengarkan apa yang disampaikan atau video kodonditan tadi itu dengan seorang wanita. Ini mu'alaf ya. Tapi sebelumnya dia berdiskusi dengan kodonditan. Nah coba Anda dengarkan. Ada tidak kesalahan yang dilakukan oleh kodonditan di situ? Ya, katanya kemarin kodonditan itu merubah-rubah ayat. Ada enggak ayat yang dirubah di situ? Enggak ada. Kodonditan hanya bertanya, siapa yang menuhankan Yesus? Orang Kristen. Siapa yang bernubuat dengan nama Yesus? Orang Kristen. Siapa yang mengusir setan dengan nama Yesus? Orang Kristen. Salah tuh kodonditan. Dia hanya bertanya dan dijawab oleh wanita itu. Makanya Atok sadar, oh bukan ayat yang diubahnya, tapi tafsir katanya. Kapan? Kapan di video tadi itu kodonditan itu menafsirkan? Dia hanya bertanya, dijawab oleh perempuan itu. Kalau jawabannya salah, maka tugas pendeta Mel Atok menjelaskan, bukan mensetan-setankan orang. Anak setan. Jadi Donditan ini bukan Kristen, saudara. Anda lihat sebebas-bebasnya. Bayangkan kalau ini saya yang bahas kitab suci mereka, kira-kira saya punya tempat di mana? Sudah di penjara. Saya ingatkan nasib Pak Ahok, Saifuddin Ibrahim, Muhammad Kacé, ya. Lalu siapa lagi? Yang Pelo nih, Gracia Pelo. Mereka ditahan semua kan? Nah, karena mungkin mereka mengotak-ngatik. Tapi lihat saja dengan bebasnya Donditan bahas Alkitab kita tafsir secara ngawur. Bohong ya. Tidak apple to apple perbandingannya kalau kodonditan dengan Saifuddin Ibrahim, Kacé, dan sebagainya. Tambah Ahok satu lagi. Kodonditan tadi dia hanya membaca Matius 7 nomor 21 sampai 23. Lalu bertanya, siapa yang menuhankan Yesus selama ini? Ya kan? Bertanya dan dijawab, bertanya dan dijawab. Tidak pernah menafsirkan. Dia hanya membaca Matius 7 nomor 21 sampai 23. Lalu bertanya. Tidak ada tafsir di situ. Berbeda kalau mau dibandingkan dengan kasus Ahok. Ahok itu jelas dia membaca surah Al-Maidah lalu ditafsirkan seenak udelnya. Kemudian diperkarakan dan terbukti bersalah. Kacé apalagi yang paling ingat saya Kacé itu sering menafsirkan surah Al-Maun. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin. Sampai situ tuh. Anda kalau yang masih ingat Kacé, dia sering membaca surat ini. Fawailul lil musallin. Celakalah orang yang sholat. Sampai situ. Jadi dia menafsirkan orang-orang Islam yang sholat ini celaka. Makanya dia dilaporkan. Tambah lagi, kalau Kacé itu udah komplit lah itu ya. Dia sering menghina Rasulullah. Dia juga mencampur adukkan salam Islam dengan Kristen. Udah komplit itu. Nggak bisa dibandingkan dengan kodonditan ini.
Lalu siapa lagi? Udin Ibrahim. Naudzubillah ya. Ini dia sendiri sudah mengakui bahwa dia itu menghina Rasulullah. Dia itu mengakui bahwa dia itu ingin menghapuskan 300 ayat Al-Qur'an, bukan lagi menafsirkan tapi mau menghapuskan. Ongo ya. Dengar ini Pendeta Ongo, ndak sebanding yang Anda bandingkan itu. Cerdaslah sedikit ya. Sekali saja, ndak perlu berkali-kali. Sekali saja Anda cerdas, ada cukup bagi saya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.